Selamat belajar kembali di tempat untuk siswa-siswi kelas 11. Jadi di tempat ini kita akan belajar materi yang pertama itu ada materi gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Nah, pertama Miss akan membahas gelombang bunyi ya. Kalian sudah pernah belajar ini di kelas 8. Nah, sekarang kalian akan belajar lebih lengkap terkait dengan gelombang bunyi. Nah, jadi gelombang bunyi itu termasuk ke dalam gelombang longitudinal dan gelombang mekanik. Kenapa longitudinal? Karena arah rambat bunyi itu searah dengan arah gelombangnya. Nah, kenapa dikatakan gelombang mekanik? Karena bunyi membutuhkan medium perambatan. Jadi sebelum sampai ke telinga kita, bunyi yang berasal dari sumber bunyi tersebut akan merambat terlebih dahulu di udara ataupun air. Kita dapat mendengar suara, baik suara hewan, kemudian suara kendaraan, itu karena ada udara. Dan di dalam air kita bisa juga mendengar suara-suara yang ada di permukaan air, gitu karena adanya air. Artinya bunyi bisa kita dengar itu apabila ada medium perambatan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada syarat bunyi dapat didengar. Ada 3 syarat. Yang pertama ada sumber bunyi. Nah, kemudian misalkan dari suara hewan, sumber bunyinya tentu dari hewan tersebut. Kemudian dari medium perambatan, ada medium ya, baik nanti udara ataupun air. Dan yang terakhir ada pendengar. Nah, apabila ketiga hal tersebut ada, pasti bunyi itu dapat terdengar. Nah, selanjutnya medium perambatan bunyi yang paling umum adalah udara. Misalnya, teman kalian itu sedang curhat dengan kalian. Nah, apakah kalian bisa mendengar curhatan teman itu karena bunyi atau suara yang dikatakan oleh teman itu merambat lewat udara. Bayangkan saja kalau kalian curhat itu di tempat yang kedap udara, itu kalian tidak akan bisa mendengar suara teman kalian ya. Selanjutnya klasifikasi bunyi. Kalian juga sudah belajar rentang dari frekuensi yang dapat didengar oleh manusia itu adalah audiosonik, yaitu 20 sampai 20.000 Hz. Nah, sedangkan di alam itu kita mengenal ada tiga bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama ada infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Kita manusia ya tidak bisa mendengar bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz atau tergolong bunyi infrasonik. Lalu ada beberapa hewan yang dapat mendengar bunyi tersebut seperti anjing, kemudian jangkrik, gajah, hiu, dan juga laba-laba. Nah, selain itu bunyi infrasonik juga dimanfaatkan oleh seismometer untuk mendeteksi gempa bumi. Seismograf ya atau seismometer juga bisa untuk mendeteksi gempa, sehingga alat tersebut itu memanfaatkan bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Selanjutnya audiosonik. Nah, audiosonik inilah bunyi yang frekuensinya dapat kita dengar. Nah, apabila nanti lebih rendah atau lebih tinggi dari frekuensi ini kita tidak akan bisa mendengar ya. Yang terakhir adalah ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz atau 20 kHz. Jadi kita tidak bisa mendengar bunyi tersebut. Nah, kita tidak bisa mendengarnya, jadi bunyi-bunyi tersebut hanya bisa didengarkan oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Selain itu, bunyi ini juga dimanfaatkan untuk USG atau ultrasonografi yang digunakan untuk mendiagnosa janin di dalam kandungan. Nah, itu dia tadi terkait dengan klasifikasi bunyi berdasarkan frekuensinya. Nah, kita lanjut ke karakteristik gelombang bunyi. Karakteristik itu adalah ciri khas. Yang pertama, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Jangan lupa ya. Yang kedua, hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Dengan kata lain, tidak dapat merambat pada ruang hampa. Kemudian yang ketiga, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Bunyi akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi atau medium padat. Kemudian yang terakhir, bunyi dapat memantul kalau gelombangnya mengenai suatu benda. Nah, baik nanti benda padat ya.
Selanjutnya sifat-sifat gelombang bunyi. Nah, ada 6 sifat gelombang bunyi yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama ada refleksi. Nah, apa itu refleksi? Refleksi kata lainnya adalah pemantulan ya. Jadi kalau kalian mendengar kata refleksi itu artinya pemantulan. Nah, jadi pemantulan adalah sifat bunyi yang akan pertama kita bahas, di mana ketika bunyi merambat melalui mediumnya, maka bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras. Misalnya, bunyi mengenai permukaan batu, kaca, maupun besi. Contoh lainnya, ketika kalian berada di dalam gua, maka suara kalian akan terdengar lebih keras akibat pantulan dari dinding gua. Sama seperti ketika kalian berada di ruangan yang sempit dengan ruangan yang luas, itu bunyi yang dihasilkan akan berbeda. Nah, itu ya. Selanjutnya, sudut bunyi yang datang sama dengan sudut bunyi yang dipantulkan. Nah, misal diperhatikan gambarnya. Nah, apabila sudut datang bunyi adalah 60 derajat dari arah kiri, nah itu arah gelombang datang. Itu yang ke atas adalah garis normal, sedangkan arah gelombang pantul. Ingat, sudut datang sama dengan sudut pantul karena sinar datang itu sama dengan sinar pantul ya. Selanjutnya arah datang, arah pantulan dan garis normal bunyi di antara keduanya berada pada satu bidang yang sama. Ini dia disebut dengan bidang pantul yang bawah ya. Itu sifat yang pertama yaitu pemantulan. Jangan lupa dengan gambar dan juga hukumnya. Sudut datang sama dengan sudut pantul, sinar datang sama dengan sinar pantul. Selanjutnya adalah refraksi. Refraksi, istilah lain dari refraksi adalah pembiasan. Kata lainnya lagi adalah pembelokan. Ya, sifat ini terjadi ketika ada bunyi yang melewati dua medium perambatan yang berbeda. Misalnya melewati air dan udara, maka bunyi tersebut akan dibiaskan atau dibelokkan. Tergantung nanti pembelokannya entah mendekati garis normal atau menjauhi. Kalau dari medium renggang ke padat, dia akan menjauhi, sedangkan dari padat ke renggang dia akan mendekati garis normal. Selanjutnya difraksi. Difraksi atau pelenturan ini berlaku apabila ada bunyi yang melewati celah sempit, maka bunyi tersebut akan dilenturkan. Contohnya, ketika kalian melewati gang sempit, kalian akan tetap bisa mendengar orang-orang berbicara dari dalam ruangan atau di seberang karena bunyi bisa melewati celah-celah yang sempit tersebut. Itu disebut dengan difraksi atau pelenturan ya. Nah, selanjutnya efek Doppler. Sifat efek Doppler itu menjelaskan apabila ada sumber bunyi yang menjauhi atau mendekati pendengar, maka frekuensi yang didengar oleh si pendengar akan naik atau turun. Nah, jadi bisa naik bisa turun tergantung nanti dia menjauhi atau mendekati. Nah, misalnya kalian sedang berada di pinggir jalan, tiba-tiba kalian mendengar suara sirine ambulans dari kejauhan. Ketika ambulans tersebut berjalan menjauh, maka suara sirine yang kamu dengar akan lebih rendah dan berlaku sebaliknya. Nah, ini adalah rumus yang berlaku untuk efek Doppler. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Nah, ini dia keterangannya. Fp sama dengan frekuensi yang didengar oleh pendengar. Fp frekuensi pendengar, satuannya Hertz. Fs adalah frekuensi sumber bunyi. Kemudian V adalah cepat lambat bunyi di udara. Kemudian Vp adalah kecepatan pendengar, bernilai positif kalau pendengar mendekati sumber bunyi dan bernilai negatif kalau pendengar menjauhi sumber bunyi. Dan 0 kalau pendengarnya diam. Nah, kemudian Vs kecepatan sumber bunyi, kebalikan dari Vp, bernilai positif kalau sumber bunyi menjauhi pendengar, bernilai negatif kalau sumber bunyi mendekati pendengar. Nah, itu dia ya, Vs ya. Nah, jadi efek Doppler itulah yang menyebabkan frekuensi sirene ambulans berubah ketika mendekati atau menjauhi kita sebagai pendengar. Efek Doppler juga akan berpengaruh ketika sumber bunyi dan pendengar bergerak relatif satu sama lainnya. Nah, seperti tadi yang Miss bacakan di keterangan ya.
Selanjutnya, sifat selanjutnya adalah interferensi atau perpaduan atau penjumlahan juga bisa ya. Interferensi atau perpaduan ini terjadi apabila ada dua bunyi yang saling padu. Kalau keduanya memiliki frekuensi yang sama, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Tetapi, jika salah satu bunyi tersebut memiliki frekuensi yang lebih rendah, maka bunyi yang akan terdengar hanya satu, yaitu yang lebih nyaring atau frekuensinya tinggi. Nah, misalkan seperti di sekolah, ada guru yang sedang menjelaskan, kalian di tempat duduk apakah mendengarkan atau berbicara juga. Apabila frekuensi suara kalian yang berbicara dengan guru itu sama, jadi suara yang kalian dengar akan lebih jelas ya. Sedangkan apabila kalian membicarakan hal yang berbeda, nah entah nanti suara guru atau suara kalian yang malah terdengar. Nah, itu ya interferensi. Rumusnya delta S sama dengan N dikali lambda. Nah, delta S sama dengan N ditambah 0,5 dikali lambda. Rumus A untuk perpaduan yang frekuensinya saling menguatkan. Nah, yang rumus A itu dipakai ketika terjadi peristiwa yang saling menguatkan ya. Sedangkan rumus B itu ketika perpaduan yang frekuensinya saling melemahkan. Sifat selanjutnya adalah pelayangan gelombang. Jadi sifat yang terakhir adalah pelayangan bunyi. Sifat yang satu ini menjelaskan tentang kalau ada dua bunyi yang berbunyi secara bersamaan tetapi memiliki frekuensi yang berbeda. Ini bersamaan tetapi frekuensinya berbeda ya. Nah, jadi pelayangan bunyi dapat terjadi apabila dalam waktu yang bersamaan dan juga memiliki frekuensi yang berbeda. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi frekuensi layangan atau FL itu sama dengan F1 minus F2. Kenapa mutlak? Karena tidak ada hasil dari frekuensi layangan itu negatif, selalu hasilnya positif. Selanjutnya menghitung cepat rambat bunyi. Nah, ini dia, cepat rambat bunyi prinsipnya masih sama ya, V sama dengan S per T, di mana V itu adalah cepat rambat bunyi, S itu adalah jarak tempuh bunyi, dan T adalah waktu bunyi tersebut. Nah, kalau pada medium padat, nah ini ada rumus mencari V pada medium padat ya. V sama dengan akar E per rho. E itu adalah modulus yang. Nah, selanjutnya di medium cair. Sebentar, Miss jelaskan dulu medium padat itu contohnya apa ya. Nah, jadi medium padat ini akan lebih cepat merambatkan bunyi dibandingkan dengan medium lainnya. Karena dia sangat rapat, baik nanti pada besi, seperti itu ya. Selanjutnya medium cair. Kalau medium cair contohnya itu ada air laut, air raksa, dan zat cair lainnya. Kecepatan rambat bunyi yang melalui medium cair lebih rendah dibandingkan dengan medium padat. Kenapa? Karena kerapatan molekul penyusunnya lebih longgar. Sama seperti sifat zat cair ya. Jadi simpelnya bunyi yang diterima oleh pendengar akan lebih lama sampai dibandingkan melalui zat padat. Rumusnya adalah V sama dengan akar B per rho. Nah, itu dia untuk medium cair ya. Selanjutnya medium yang terakhir adalah medium gas. Nah, contohnya adalah udara. Medium ini merupakan medium yang memiliki kerapatan paling rendah dibandingkan kedua medium di atas. Hal ini dikarenakan molekul penyusun gas berubah-ubah dan menyebar. Nah, V sama dengan akar gamma RT per M. Nah, jadi V itu adalah cepat rambat bunyi, Y-nya konstanta Laplace, gamma ya, kemudian R-nya konstanta gas umum, T-nya suhu gas, dan M-nya massa molekul relatif gas. Nah, nanti kita akan belajar ketika membahas soal ya. Selanjutnya penerapan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita sudah belajar teori gelombang bunyi tersebut. Sekarang fungsi dari gelombang bunyi dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa saja sih? Nah, yang pertama adalah ultrasonografi atau USG. Nah, di awal tadi kita juga sudah sempat membahas terkait dengan USG ya. Jadi penerapan USG itu sendiri itu adalah menggunakan bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz atau ultrasonik ya.
Alat ini digunakan untuk melihat gambaran dari organ dalam, contohnya untuk melihat janin dalam kandungan. Kerja alat ini yaitu dengan menempelkan transducer ke permukaan tubuh yang akan dilihat gambaran dalamnya. Kemudian pada alat tersebut akan disalurkan listrik yang dapat menghasilkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi dan panjang gelombang tertentu. Nah, di sini juga memanfaatkan sifat gelombang bunyi atau pemantulan atau refleksi, di mana gelombang ultrasonik tersebut akan dipantulkan kembali menuju transducer. Selanjutnya gelombang tersebut akan diproses oleh mesin USG sehingga akan muncul gambaran organ pada monitor. Nah, itu cara kerja USG ya. Selanjutnya menghitung kedalaman laut. Nah, menghitung jarak kedalaman laut itu dengan memanfaatkan gelombang bunyi yaitu ultrasonik. Gelombang ultrasonik akan dipancarkan ke dalam lautan secara garis lurus hingga mengenai penghalang, sehingga gelombang bunyi tersebut akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Nah, waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut untuk bergerak turun ke bawah hingga memantul lagi dan kembali ke atas itulah yang akan dihitung untuk mendapatkan jarak kedalaman laut seperti pada gambar ya. Nah, ini dia cara menghitung kedalaman laut. Jadi ada transducer, kemudian ada detektor. Nah, itu dia ya. Selanjutnya cara menghitung kedalamannya seperti apa? S sama dengan V kali T per 2. Kenapa ada per 2? Karena dia akan 2 kali menempuh jarak turun pertama, selanjutnya naik. Nah, itu ya kenapa isi per 2. Di mana S adalah kedalaman laut, V adalah kecepatan gelombang ultrasonik, dan T waktu tiba gelombang ultrasonik. Selanjutnya latihan soal gelombang bunyi. Nah, latihan yang pertama. Dengan menggunakan garpu tala berfrekuensi 1368 Hz dan tabung resonator. Bunyi keras pertama terjadi jika panjang kolom udara di atas permukaan air adalah 6,25 cm. Kecepatan bunyi di udara pada saat itu adalah, nah ini caranya mencari. Diketahui F-nya adalah 1368 Hz. Kemudian L-nya adalah 6,25. Ditanyakan V. Lambda sama dengan 4L. Nah, kemudian kita masukkan saja 4 dikali 6,25, yaitu hasilnya lambda sama dengan 25 cm atau 0,25 meter. Rumus yang kedua, V sama dengan lambda dikali F atau F dikali lambda. Nah, tinggal dikalikan 1368 dikali 0,25, hasilnya adalah 342 meter per sekon. Lanjut soal yang kedua, sebuah sirine, nah ini efek Doppler ya, sebuah sirine pada mobil pemadam kebakaran dengan frekuensi 2000 Hz mendekati seseorang yang memancarkan bunyi dengan frekuensi yang sama, bergerak mendekati mobil pemadam kebakaran atau saling mendekati. Jika pemadam kebakaran mendekat dengan kecepatan 30 meter per sekon dan pendengar mendekat dengan kecepatan 20 meter per sekon, maka pelayangan bunyi yang didengar oleh pendengar adalah, nah ini caranya mencari, FP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS dikali Fs. Nah, di mana dapat 340? Cepat lambat bunyi di udara itu adalah 340. Jadi tergantung medium nanti ya. Nah, jadi kemudian VP itu 20, kemudian VS itu 30. Kenapa bernilai minus? Nah, karena mereka saling mendekati tadi. Kemudian Fs itu adalah 2000. Nah, ini dia dapat hasilnya 2322,58 Hz. Kemudian yang ditanya adalah pelayangan bunyi. Delta F sama dengan F1 minus F2. F1 itu adalah F-nya si frekuensi si pendengar ya, makanya F1 itu Fp, sedangkan F2 itu Fs, makanya 2322,58 dikurangi 2000, hasilnya 322,58. Nah, baik, untuk pelajaran kita yang pertama ini saja yang Miss dapat jelaskan. Nanti kalian bisa bertanya apabila ada hal yang kurang jelas. Kemudian Miss juga akan mengirimkan tugas pada pertemuan di hari Rabu ya. Jadi
tugas kalian hari ini hanya menyimak materi yang Miss sampaikan, kemudian kalian juga perlu mencatat hal-hal penting, diputar lagi videonya bisa ya. Kemudian nanti kalian di hari Rabu Miss akan berikan soal terkait dengan soal yang sudah Miss bahas tadi. Terima kasih.